Seorang lelaki tua berpakaian compang-camping, membawa keranjang penuh emas. "Wahai pengelana, ambillah ini. Kau telah berjalan jauh. Hargai dirimu dengan kemewahan ini. Kau layak mendapatkannya." Namun, Panglima Burung hanya diam, menatap emas itu tanpa tergiur. Ia melangkah melewati lelaki tua itu, dan dalam sekejap, sosok itu berteriak keras. Tubuhnya membusuk menjadi belatung, lenyap di telan tanah. Ujian berikutnya datang dalam bentuk suara-suara yang datang dari segala arah. Suara orang tuanya memanggil, tangisan ibunya, rintihan ayahnya. "Nak, pulanglah. Jangan tinggalkan kami." Namun, Panglima Burung tetap melangkah. Ia tahu bahwa suara itu bukanlah nyata. Dia telah berjanji untuk tidak berhenti sebelum jiwanya secerah keris yang ditempa. Lalu datanglah ujian yang paling mengerikan. Ia tiba di pesisir yang lain, tempat ribuan mayat mengambang di air, aroma amis darah dan kematian begitu kuat di udara. Di tengah lautan mayat itu, berdiri seorang perempuan berpakaian putih, rambut panjangnya terurai. Wajahnya serupa dengan kekasih yang telah ia cintai puluhan tahun lalu, perempuan yang telah hilang akibat peperangan. Perempuan itu menangis, merentangkan tangan, berkata dengan suara yang gemetar, "Aku rindu, peluklah aku, jangan tinggalkan aku lagi." Sesaat, Panglima Burung goyah. Langkahnya tertahan, tubuhnya gemetar. Namun, ia segera menutup mata dan merapal mantra dalam hati, bukan dengan suara, melainkan dengan keteguhan jiwanya. Ketika ia membuka mata kembali, perempuan itu lenyap, dan mayat-mayat berubah menjadi kabut. Hari pun berganti. Entah berapa lama ia telah berjalan, entah berapa dimensi yang telah ia lewati, namun satu hal yang pasti, dirinya semakin jernih. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi ketakutan, hanya keyakinan yang mengalir dalam dirinya. Ketika ia membuka mata lagi, ia mendapati dirinya berdiri di tepi pantai Parangtritis. Nyai Roro Kidul berdiri di hadapannya, tersenyum penuh makna. Tapi senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Itu adalah senyuman seorang penguji yang menemukan seseorang yang layak. Panglima Burung berdiri diam di pasir basah, meski pikirannya belum sepenuhnya kembali. Jiwanya masih seolah tertinggal di dimensi ujian yang baru saja ia lewati. Tubuhnya lelah, namun tak roboh. Mata batinnya kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Nyai Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. Mata sang ratu seperti cermin yang memantulkan segala luka, kebenaran, dan lapisan diri manusia. Tanpa sepatah kata pun, Nyai Roro Kidul menggerakkan tangannya perlahan, dan ombak kembali menggulung ke tengah laut, membuka sebuah jalan menuju dataran luas yang tak dikenal oleh manusia biasa. Tanpa ragu, Panglima Burung melangkah masuk. Langit berubah kelam. Tanah yang dipijaknya bukan lagi pasir, melainkan hamparan abu berwarna kelabu. Pepohonan di sekelilingnya hitam tak bernyawa, menggugurkan daun-daun yang terbakar dari ujungnya. Udara begitu sunyi, namun menekan seperti bisikan ribuan roh yang tak bisa tidur. Di tengah dataran itu berdiri sebuah gerbang batu kuno, dengan ukiran wajah-wajah makhluk gaib. Dari balik gerbang terdengar suara jeritan, suara pertempuran, dan sesekali, suara tawa perempuan yang menggema panjang, seperti datang dari dasar laut yang terdalam. Panglima Burung melewati gerbang itu, dan seketika tubuhnya terasa terkoyak oleh energi yang tak kasat mata. Ujian berikutnya pun dimulai. Di tengah lapangan luas itu muncul siluet tiga makhluk. Seorang pria tua mengenakan jubah Dayak dan membawa tombak sakti, seorang wanita muda berambut putih dengan mata yang menyala seperti api, dan seekor burung enggang raksasa yang berdiri diam dengan tatapan tajam. Tiba-tiba, pria tua itu berteriak, "Jika kau memang pantas mewarisi gelar Panglima Burung, buktikanlah. Namun jika tidak, kembalilah ke rimba dan kuburkan jiwamu di sana." Wanita itu kemudian mengayunkan tangannya, mengirimkan angin panas yang menyapu tubuh Panglima Burung. Angin itu bukan sekadar angin, melainkan ingatan, trauma masa lalu, kesalahan yang pernah ia buat, darah yang pernah ia tumpahkan, dan rasa bersalah yang terkubur dalam diam. Semua itu menghantamnya sekaligus. Namun, Panglima Burung tidak melawan. Ia membiarkan semuanya menghantamnya, seperti gelombang yang terus datang. Ia menekuk lutut, menutup mata,
dan membiarkan kesadarannya terbenam dalam pusaran luka-luka masa lalunya. Ia tidak menyangkal, ia tidak membela diri, ia hanya menerima. Saat itulah burung enggang raksasa mengepakkan sayapnya dan melayang ke atas langit. Cahaya putih turun perlahan dari balik awan kelabu, dan pria tua serta wanita muda itu tersenyum, lalu lenyap perlahan, meninggalkan suara lembut, "Kau telah melewati batas, tapi belum sampai pada kebenaran." Saat Panglima Burung membuka mata, ia mendapati dirinya kembali berada di tepi pantai. Nyai Roro Kidul masih berdiri di sana, kali ini mengenakan jubah biru laut. Ombak di belakangnya tenang, langit senja menyapu garis cakrawala. Namun, ujian belum selesai. Tiba-tiba, dari tengah laut muncul pusaran air, dan dari dalamnya muncullah sosok tinggi besar, bertanduk dan berbadan hitam legam. Sosok itu adalah penjaga terakhir, makhluk gaib dari dasar Samudra Selatan, Ki Jagaraga, pelayan setia Nyai Roro Kidul sejak zaman Mataram. "Dia belum layak," kata Ki Jagaraga dengan suara bergemuruh. "Belum sampai pada titik nadi terakhirnya. Biarkan aku yang menguji dagingnya." Nyai Roro Kidul tidak menyela, hanya mengangguk perlahan, lalu menghilang ke dalam kabut laut. Ki Jagaraga maju, dan tanah di sekitar Panglima Burung mulai retak. Pasir terbelah, dan dari dalam bumi, tangan-tangan hitam muncul,